selanjutnya keynote speech oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Asasi Manusia dan Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, kami persilakan. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan. Luar biasa, saya sangat bangga dan terhormat dapat hadir di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian yang begitu padat sih, semua ramai ya, ramai sekali. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang bisa memberikan dukungan kepada acara ilmiah seperti ini. Jarang pemerintah daerah ikut serta memberikan dukungan seperti ini, Pak Bupati. Biasanya kalau acara-acara yang sama Bupati itu yang berkaitan dengan massa biasanya, kalau mau pilkada dan sebagainya. Tapi kali ini luar biasa Pak Bupati kita ini. Dan yang saya hormati juga ya, Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa atau tidak hadir tadi ya, saya mewakili. Juga kepada Pak Karyono, staf khusus Menko, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Kepala Pengadilan Negeri Gresik, Kepala Pengadilan Agama Gresik, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, demikian juga jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik atau yang mewakili, dengan Fakultas Hukum yang diwakili oleh Ibu Prof tadi, terima kasih Prof. Rektor Universitas Wijaya Putra beserta jajarannya, DPC Pradi Jawa Timur beserta jajaran, dan secara khusus tadi juga ada lagi Wakapolres nih, terima kasih Pak Wakapolres ya. Secara khusus saya ucapkan juga terima kasih yang saya banggakan ini Pak Kukuh, Ketua DPC Gresik ini. Ini Pak Kukuh ini sangat istimewa, bukan saja hanya aktif di Pradi, tapi dia aktif sekali di Airlangga. Banyak event-event besar, seminar nasional, kemarin juga bertanya Pak Menko ya, tentang seminar tentang undang-undang perikatan ya di Airlangga. Ini motor penggerak yang luar biasa, aset daripada Airlangga, aset dari Pradi juga. Terima kasih Mas Kukuh ini. Bayangkan kami hadir di sini, dia juga langsung menyambut buat acara nanti jam 2 ya di Airlangga. Saya datang dengan Pak Trotin Haidi sebelaku anggota tim reformasi Polri. Dia mengundang juga ratusan orang untuk nanti jam 2, di mana kami dari tim reformasi Polri membuat acara untuk berharap agar masyarakat Jawa Timur dapat memberikan aspirasi, usulan, dan termasuk solusi terhadap Polri, ya, reformasi Polri. Dan itu beliau juga lah yang menggagasinya. Terima kasih Pak Kukuh. Ibu Bapak sekalian, hari ini saya diundang dalam acara yang justru sebenarnya menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah. Karena kami sebagai pemerintah punya kewajiban untuk mensosialisasikan KUHP ini. KUHP ini nanti akan berlaku tanggal 2 Januari 2026. Artinya KUHP ini sebenarnya sudah diberlakukan 3 tahun yang lalu, tapi efektifnya nanti berlakunya itu secara efektif adalah nanti Januari ini. Beruntung kita ketika sudah mendekat 2 Januari, DPR dan pemerintah sepakat telah menyetujui dan telah mengundangkan berlakunya KUHP. Saya tidak bisa membayangkan kalau tadinya KUHP ini berlaku Januari, KUHP-nya tidak berlaku, wah pasti kekacauan terjadi di negeri kita ini. Pasti banyak masalah yang timbul. Tapi dua-duanya telah diberlakukan
KUHP dan KUHAP. Sehingga hadirin sekalian di sini kita mempunyai beberapa hal yang perlu kita dalami terus-menerus, yaitu pertama KUHP. Karena KUHP biar bagaimanapun saya yakin dan percaya mungkin hanya 1% yang pernah membaca KUHP ini, meskipun sudah 3 tahun berlaku. Termasuk juga mungkin advokat. Saya sendiri belum semuanya habis satu persatu. Detailnya belum saya kuasai dan masih menggunakan ilmu KUHP yang lama, walaupun paradigmanya, ideologinya, pikiran sudah kita ketahui. Kalau dulu kita di Fakultas Hukum dikasih KUHP kan kita pelajari detail semuanya ini. Pasal-pasalnya, elemennya, unsurnya, bagaimana implementasi. Nah ini berlaku. Nah oleh karena itu, karena kita menurut teori fiksi, semua warga negara dianggap mengetahui hukum, meskipun sebenarnya tidak pernah tahu, tapi dia nggak tahu. Karena dia tidak tahu, maka adalah kewajiban kami sebagai pemerintah dan kewajiban semua pihak perguruan tinggi untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat bilang, loh aku baru tahu. Gak bisa. Karena semua warga negara Indonesia dia mengetahui hukum itu, meskipun dia tidak tahu. Nah, oleh karena itulah seminar ini sangat berguna. Ya mudah-mudahan nanti dalam seminar ini dapat dibahas secara lebih teknis tentang seminar ini. Kita tahu KUHP kita selama ini adalah warisan daripada kolonial Belanda dulu. Tetapi sekarang dengan berlakunya KUHP kita ini yang tahun 2021 tahun 2023 ini adalah bentuk dari rekodifikasi daripada satu undang-undang, aturan-aturan yang selama ini tercecer nih. Aturan-aturan ada di mana-mana. Selama ini masih belum masuk seluruhnya di dalam KUHP yang lama itu. Dulu apa yang terjadi menjadi undang-undang di negara lain berdasarkan azas konkordansi, maka peraturan yang ada di negara lain, negara Belanda sebagai penjajah, otomatis dia berlakukannya di Indonesia. Dan itulah menjadi hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun ada beberapa perubahan-perubahan yang dilakukannya. Tapi linear semuanya hampir sama. Nah sekarang kita telah berhasil melepaskan diri dari ketergantungan kita dari produk undang-undang kolonialisme dulu. Sehingga undang-undang kita sekarang ini dibuat dengan nafas, dengan jiwa, darah, dan pemikiran ada istiadat dari bangsa Indonesia sendiri. Saya berapa puluh tahun yang lalu, saya lupa tahunnya persis. Waktu itu saya menjadi ketua umum IKADIN, belum ada Peradi, berarti mungkin di sekitar 2000-an. Saya ikut juga jadi salah satu ketua tim perumus daripada KUHP ini. Waktu itu masih ada Pak Mudadi, Prof Mudadi, ada Pak yang dari Semarang, Prof siapa dari namanya ya? Hah? Mudadi dan satu lagi Barda, Pak Barda. Ketua saya itu Pak Resoli Putro dulu, ketuanya. Kita ada sebelah. Jadi perumusan KUHP ini udah panjang banget dengan. Saya sendiri mungkin waktu itu sudah pada tim yang ke-12 atau berapa gitu di zaman itu. Gak selesai juga, sudah 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu, saya masih usia 40 tahun kira-kira waktu itu. Nah, baru berakhir selesai 3 tahun yang lalu. Jadi memang ini perkebunan yang sangat panjang, ya, terbentuknya KUHP ini. Nah, puji Tuhan pemerintah dan DPR telah menyepakati itu dan sekarang akan mulai berlaku efektif di bulan Januari. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat bahwa ini bukan sebagai hanya simbol-simbol daripada kemerdekaan hukum kita, tapi dekolonisasi ini dapat menjadikan undang-undang kita itu dapat menyesuaikan rasa keadilan masyarakat kita. Ibu bapak sekalian, saya tidak bisa lepas juga sebagai seorang pemerintah yang mau menyampaikan bagaimana keberhasilan daripada KUHP ini. Tetapi karena ini forum seminar, saya ingin menyampaikan satu hal
yang ketika KUHP ini dibahas, saya memberikan suatu, bukan kritikan tapi suatu komentar panjang mengenai tentang ayat 2 daripada KUHP ini. Di dalam pasal 1, di semua KUHP kita yang ada, selalu ada prinsip nullum delictum nolle poena sine pravia legi generale. Suatu peraturan tidak ada satu perbuatan hukum yang bisa dihukum apabila tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Itu yang dikenal dengan asas legalitas. Jadi kita ini nggak bisa dihukum kalau belum ada aturannya. Buat dulu aturannya, baru saya, kalau memang aturan itu mengatakan saya dihukum, ya saya dihukum. Itu prinsip nullum delictum yang kita kenal sejak kita di mahasiswa dulu. Nah ketika itu dimulai celah bahwa yang berlaku itu adalah pasal 1 itu adalah semua aturan yang ada yang sudah diatur di dalam undang-undang ini katakan. Tetapi di ayat berikutnya dikatakan juga dapat diberlakukan hukum yang hidup di masyarakat itu. Jadi coba bayangkan, kita belum tahu hukum yang hidup itu yang mana. Yang berkembang ini kan masih raba-raba. Kita tahu ada seperti tadi bilang Pak Bupati, sabuk ayam katanya, ya kan? Ya, kemudian santet katanya. Tapi hukum yang hidup itu, yang definitif itu yang mana? Artinya berpotensi melanggar prinsip asas legalitas. Belum diatur kok saya mau dilanggar, kok saya dihukum. Nah itu waktu itu perdebatan panjang, tapi itu bisa diselesaikan dengan undang-undang ini juga akhirnya, di mana disebutkan bahwa nanti setelah berlakunya KUHP ini, maka akan ditetapkanlah melalui peraturan pemerintah mana-mana saja yang merupakan hukum yang hidup di masyarakat itu. Jadi artinya sekarang ini, sejak berlakunya ini, undang-undang ini, hukum yang hidup itu belum ada ditetapkan, karena belum ditetapkan melalui PP. Nah nanti setelah ini, maka dibuatlah PP yang mengatur tentang cara dan kriteria dari hukum yang hidup yang ada di masyarakat itu nanti. Nah sejak itulah dia berlaku dan tidak lagi melanggar asas legalitas. Nah oleh karena itu, ketika saya juga memberikan pembekalan kepada kepala daerah di IPDN di Jawa Barat, saya juga sudah sampaikan kepada semua pihak bahwa peranan pemerintah daerah akan sangat besar di sini. Komunikasinya pada mereka dengan Kementerian Hukum, polisi, jaksa, hakim dan sebagainya ini harus erat sekali. Selain dari akta cita dari Bapak Presiden yang mengharuskan, mewajibkan sebagai akta cita bahwa semua peraturan-peraturan di Indonesia ini harus selalu bernapaskan HAM. Nah oleh karena itu di perda-perda yang ada pun, semua peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah dimanapun harus merubahnya tetap bernapaskan dan berlandaskan HAM. Nah oleh karena itu kita harus memperhatikan ini semuanya. Nah dalam rangka untuk menetapkan peraturan pemerintah ini pun tentunya akan perlu masukan dari para cendekiawan, masyarakat, universitas. Karena persoalan itu nggak mudah juga. Apakah betul suatu perbuatan yang oleh masyarakat tanda petik ada yang mengatakan itu sebenarnya pidana gitu. Nah, apakah hukum yang hidup di sini juga akan juga, walaupun di penjelasan dikatakan hukum adat, tapi berpotensi dan bukan tidak mungkin menjadi perdebatan bahwa yang dimaksudkan hukum yang hidup itu yang terkait dengan agama. Ini akan menjadi perdebatan. Memang dikunci, memang disebutkan di dalam penjelasan itu ada kata-kata hukum adat. Tetapi apakah berlaku tentang hukum agama? Kalau melanggar seperti ini di hukum agama umpamanya. Nah, pekerjaan kita masih berat, masih panjang. Jadi oleh karena itu, setelah undang-undang dibuat, pemerintah itu juga sudah mulai bekerja untuk mengantisipasi berlakunya KUHP ini. Oleh karena itu, pemerintah juga
sudah mengerjakan ada berapa 7 hal, yaitu 4 undang-undang dan 3 peraturan pemerintah. Nah, yang sekarang ini sedang diupayakan diundangkan itu adalah salah satu adalah undang-undang tentang syarat dan tata cara permohonan gerasi. Jadi untuk mengantisipasi berlakunya KUHP ini sudah digarap, mudah-mudahan segera diundangkan. Demikian juga undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Demikian juga undang-undang tentang penyesuaian pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah. Dan ada juga di sini peraturan pemerintah tentang ini yang PP-nya ya. Peraturan pemerintah tentang tata cara dan kriteria penetapan hidup dalam masyarakat. Peraturan pemerintah tentang tata cara perubahan penjara seumur hidup menjadi pidana penjara. Dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara. Peraturan pemerintah tentang tata cara batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan. Dan peraturan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi korporasi akan dibahas dan sekarang dalam berjalan. Kalau yang hadir sini pasti berpikir, kalau dia pengusaha, dia berpikir pasal-pasal tentang korporasi. Ini ada Pak Budi di sini, Pak Budi Hasibuan yang dari Antam. Dia datang tadi berbisik di saya, bagaimana itu pasal-pasal tentang korporasi. Karena dia adalah dari BUMN, dia tanya itu. Kalau pada masyarakat bertanyanya, untuk pengacara itu bagaimana? Apakah ada perubahan tentang tindak pidana penipuan, penggelapan dan sebagainya? Karena tiap hari ini dilaporkan di polisi. Tapi ada suami istri juga ada bertanya, ini bagaimana undang-undang tentang kebun kebo? Ada masalah baru nggak ini? Soal perzinahan dan sebagainya. Masing-masing pasti kita melihatnya dari kepentingan masing-masing. Nah, memang hal ini tidak mudah ya. Jadi oleh karena itu, disinilah pemerintah harus segera membuat suatu peraturan-peraturan untuk mengantisipasi itu. Jadi pemerintah ini berjalan, pemerintah juga membuat semua peraturan-peraturan mengenai itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, bahwa perubahan yang paling utama di sini, kalau selama ini KUHP kita itu selalu berprinsip kepada crime control model, ya, KUHP dulu itu kan crime control model. Sekarang ini prinsip hukum yang dianut dalam KUHP ini adalah due process of law. Ya. Jadi upaya yang dilakukan itu bagaimana kalau boleh mencegah jangan sampai orang itu melakukan perbuatan pidana. Jadi tidak lagi men-trap orang itu masuk bersalah, tangkap, masuk penjara. Tapi bagaimana kalau boleh tidak dilakukan. Makanya ada prinsip-prinsip di sini adalah tentang restoratif justice. Juga di KUHP juga semuanya juga restoratif justice-nya. Nah, di sini kita lihat juga ada satu hal yang penting mungkin diketahui, bahwa ada penambahan satu pasal, satu ketentuan tentang pidana pokok, yaitu tentang kerja sosial. Nah, ini aturan mainnya juga harus jelas nanti ini. Dan sudah ada beberapa yang sudah dirumuskan. Pasti pemerintah daerah akan bekerja sama dengan mungkin Kementerian Hukum dan HAM dan pihak-pihak terlain. Bagaimana pelaksanaan daripada kerja sosial ini? Kalau dihukum di kerja sosial, bagaimana jamnya kan sudah diatur ya? Satu hari boleh nggak mengganggu dia? Kalau dia dihukum kerja sosial, umpamanya boleh nggak mengganggu atau tidak? Ya kan? Berapa jam itu satu hari? Ya, dan belum diatur juga kalau di kerja sosial dapat bayaran nggak? Apa gratis nggak? Artinya dia makan sendiri nggak? Atau juga memang dibiayai oleh negara? Ini problem-problem yang harus dipastikan. Walaupun dalam seminar dan pertemuan itu sudah ada gambaran, tapi harus dipastikan seperti itu. Jadi tidak mudah Ibu Bapak sekalian. Tetapi adanya ketentuan-ketentuan seperti itu, itulah menggambarkan bahwa kita negara tidak lagi menginginkan adanya secara berpikir paradigma untuk hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi bagaimana membuat dia sendiri menyesal, ya kan? Menyesal bahwa dia tidak akan melakukan lagi perbuatan itu. Itulah prinsip dasar yang kita inginkan di dalam pelaksanaan KUHP itu.
Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Airlangga, kepada Pak Bupati, kepada Pak Tuku dan jajaran DPC, dan terima kasih kepada teman-teman saya di sini dari Pradi yang sudah hadir di sini juga. Lihat ada Ketua Harian Pak Dwi, ada Pak Haryanto, Ketua DPC Surabaya, saya lihat ada Pak Wakil Sekjen, Pak Jainal, ya, ada Pak Jotobing ini yang pengacaranya Pak Hasto, ada juga ada di sini. Dia belajar ungkap juga rupanya sekarang nih, Pak Jotobing, dan yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Jadi mohon maaf ya, yang tidak saya sebut satu-satu tidak mengurangi rasa hormat saya. Sekian mungkin apa keynote speech saya, dan saya ucapkan selamat kepada panitia yang telah berhasil menjalankan seminar ini, dan semoga sukses. Terima kasih.